Halo para pemirsa channel Loyo 2 dari segala penjuru dunia. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Berhubung kali ini Mimin lagi demen banget nonton anime, maka dari itu Mimin telah merekap sebuah film anime yang masih baru dan masih hangat. Sehangat pelukan ibu yang mengalahkan hangatnya Gagodo Chow di pagi hari. Yuk langsung aja kita betot alur filmnya. Cerita bermula ketika gerbang neraka terbuka yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia iblis. Para iblis pun berbondong-bondong memasuki dunia manusia dan membuat kekacauan di muka bumi. Hingga pada akhirnya muncullah seorang pahlawan legendaris bernama Xion. Dengan kekuatan sihir dan pedang sucinya, Xion berhasil mengalahkan para iblis dan menyegel gerbang neraka, sehingga para iblis tak dapat lagi masuk ke dunia manusia. Bumi pun kembali damai. Sejak saat itu, Xion dianggap sebagai pahlawan dan dikagumi oleh semua orang, terutama para gadis. Namun, kedamaian pun tak berlangsung lama. Hingga suatu hari, segelnya melemah dan gerbang neraka kembali terbuka. Para iblis pun kembali berbuat kekacauan di muka bumi, dan ini dia Usagi Shida. Cerita berlanjut 3 tahun pasca terbukanya kembali gerbang neraka. Shin beralih ke sebuah desa bernama Cheza. Di sana terlihat seorang pemuda bernama Toka. Si Toka ini merupakan seorang petani lobak. Alasan konyol ia bertani lobak adalah karena ia mengibaratkan lobak ini seperti paha montok dari seorang wanita. Karena itu setiap kali ia memanen lobak yang besar dan montok, ia selalu mengenakan stocking pada lobak tersebut dan menamai lobak tersebut dengan nama seorang gadis. Sungguh konyol bukan? Oke, lanjut guys. Hingga suatu ketika saat Toka sedang memanen lobak dan melakukan kebiasaan anehnya, ia dihampiri oleh seorang gadis cantik bernama Yuna yang merupakan teman masa kecilnya. Yuna merupakan gadis yang cerewet. Ia kerap kali memarahi Toka karena perilaku mesumnya tersebut. Hingga saat Yuna sedang duduk, pandangan Toka langsung mengarah ke paha Yuna dan secara sigap ia langsung memakaikan stocking padanya. Menyadari itu, Yuna pun langsung menjitak kepala Toka. Yuna kemudian menceritakan sosok pahlawan Xion dan membanding-bandingkan Toka dengannya. Seperti para gadis lainnya, Yuna juga sangat mengagumi Xion dan berharap bisa bertemu kembali dengannya. Mendengar itu, Toka terlihat cemburu dan menjelek-jelekan Xion dengan mengatakan bahwa Xion menjadi pahlawan hanya karena kebetulan ia mendapatkan pedang suci sehingga dapat mengalahkan para iblis. Toka pun kemudian menunjukkan jebakan yang dibuatnya untuk berjaga-jaga jika para iblis datang. Namun jebakan tersebut hanya berupa lubang yang biasa digunakan untuk menjebak babi hutan atau babi leweng. Melihat itu, Yuna tak terkesan dan berlalu pergi. Di lain sisi, tiba-tiba warga berhamburan karena kedatangan seekor iblis yang hendak memangsa mereka. Yuna pun kemudian tertangkap oleh iblis tersebut. Dari balik pohon, Toka yang melihat Yuna dalam bahaya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Toka memanglah pria desa biasa yang tidak memiliki kekuatan sihir ataupun semacamnya. Namun karena ia menyukai Yuna, ia pun memberanikan diri melawan iblis tersebut. Ia kemudian memancing iblis tersebut dengan cara konyol dan berharap si iblis masuk ke perangkap yang dibuatnya. Yuna yang melihat aksi Toka malah menjadi ilfil karenanya. Kemudian suatu hal mengejutkan terjadi. Secara tiba-tiba si iblis itu pun terbelah dua karena ditebas oleh pedang suci milik Xion. Dan ini dia sang pahlawan legendaris yang tiba-tiba muncul dan tentunya membuat Yuna kelepek-kelepek dibuatnya. Di lain sisi, Toka yang terlihat seperti pecundang di hadapan sang pujaan hatinya. Beberapa saat kemudian, warga desa berkumpul dan mengucapkan terima kasih pada Xion. Setelahnya, Yuna pun meminta Xion untuk mampir ke rumahnya dan mencicipi masakannya. Hal itu membuat Toka semakin kesal. Xion pun kemudian berjalan dan secara tiba-tiba ia tak sengaja masuk ke dalam jebakan yang dibuat oleh Toka. Hal tak terduga pun terjadi. Xion sang pahlawan legendaris itu tewas seketika itu juga. Semua orang tak menyangka bagaimana mungkin Xion bisa tewas hanya karena terkena jebakan jadul semacam itu. Semua orang terkejut dan panik dibuatnya karena sang pahlawan legendaris pembasmi iblis telah tewas di desa mereka. Semua warga menyalahkan Toka atas insiden tersebut, begitupun dengan Yuna.
Mereka kemudian berencana akan melaporkan hal ini kepada sang raja. Namun Toka mengatakan bahwa semua orang, bahkan raja sekalipun, tak akan percaya jika sang pahlawan bisa tewas hanya karena terkena jebakan abal-abal seperti itu. Jika raja sampai tahu, seluruh warga desa akan dihukum seberat-beratnya karena dianggap telah bersekongkol membunuh sang pahlawan. Merasa ucapan Toka ada benarnya, kemudian mereka memutuskan untuk mengubur mayatnya dan merahasiakan insiden tersebut. Dengan begitu, semua orang akan beranggapan bahwa sang pahlawan telah menghilang. Di malam harinya, mereka pun menguburkan jasad sang pahlawan. Namun dari balik pohon terlihat ada yang mengintip dan menguping pembicaraan mereka. Lanjut cerita guys. Pagi harinya, terlihat Toka yang baru saja terbangun dari tidurnya dikejutkan dengan suatu hal yang aneh. Tiba-tiba wajah dan tubuh Toka tertukar dengan Sion sang pahlawan. Namun ia terlihat agak pucat. Dan anehnya lagi, tubuhnya berbau busuk. Toka mengira ini semua hanyalah mimpi. Kemudian ia memastikannya dengan pergi ke rumah Yuna. Sesampainya di sana, Yuna tidak menyadari bahwa itu Toka. Ia mengira bahwa sang pahlawan telah hidup kembali. Toka pun kemudian memanfaatkan itu untuk dapat melihat tubuh gemoy Yuna. Ia meminta Yuna untuk mengenakan bikini. Yuna pun menuruti permintaan sang pahlawan. Dari situ Toka sangat senang ia bisa memanfaatkan tubuh pahlawan untuk hal-hal yang menyenangkan. Namun tiba-tiba Yuna mencium bau busuk seperti mayat dari tubuh Toka. Ia pun merasa curiga dan langsung memukulnya hingga matanya copot. Dari situ Toka berterus terang dan menjelaskan semua yang terjadi padanya. Awalnya Yuna tak percaya, kemudian ia mengatakan semua hal mengenai Yuna yang hanya Toka lah yang tahu, karena ia merupakan teman masa kecilnya. Dan akhirnya Yuna pun percaya bahwa ia memang benar Toka. Beberapa saat kemudian mereka mendengar keributan di ladang dan segera bergegas pergi ke sana. Sesampainya di sana terlihat seorang gadis mungil yang hampir terkena jebakan yang dibuat oleh Toka. Gadis itu bernama Andri. Ia merupakan seorang necromancer. Ialah yang telah menukar jiwa Toka ke dalam jasad pahlawan Sion. Mendengar itu, Toka menyuruh Andri menukar kembali tubuhnya karena ia tak mau menjadi mayat hidup. Namun Andri dengan wajah serius mengatakan mulai saat ini Toka lah yang akan menggantikan pahlawan Sion untuk menyelamatkan dunia. Andri menceritakan ketika ia berkelana dengan Sion mengatakan padanya untuk mewariskan tubuhnya pada seseorang yang ia percaya bisa menyelamatkan dunia. Andri melihat sosok itu dari Toka karena Toka mampu membunuh pahlawan Sion dan nyaris membunuhnya juga. Meski semua itu sebenarnya hanyalah kecelakaan, namun Andri tetap percaya pada Toka bahwa hanya dirinya lah yang mampu menggantikan Sion. Mendengar hal tersebut, Toka tetap menolak untuk menggantikan Sion. Namun Andri mengancam Toka jika ia tak mau, ia akan menghancurkan tubuh asli Toka yang ia segel di dalam peti kehidupan. Dengan begitu, Toka tak akan bisa kembali ke tubuh aslinya dan seluruh kesadarannya pun akan menghilang. Mendengar ancaman tersebut, Toka pun terpaksa menyetujuinya guys. Di lain sisi, Yuna menawarkan diri untuk ikut serta berkelana membasmi para iblis karena ia merasa berhutang budi pada pahlawan Sion. Dan perjalanan mereka pun dimulai guys.